Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak, selamat mendengarkan. Aku akan membantumu kali ini, bisakah aku membalas budimu? Bao Yaner berdiri tidak jauh dari Xiaoyan dan mengirim transmisi suara ke Xiaoyan, tapi kata-kata Bao Yaner benar-benar membingungkan Xiaoyan. Dia yakin dia dan Bao Yaner belum pernah bertemu sebelumnya. Mengapa kamu mengatakan itu? Apakah kamu masih mencintai dirimu sendiri? Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Xiaoyan mencoba menanyakan detail Bao Yaner. Tidak, kami baru pertama kali bertemu, jadi aku akan menganggapmu sebagai lelucon. Bao Yaner melirik Xiaoyan dan pergi, meninggalkan sosok ramping di belakang. Xiaoyan memikirkannya lagi di benaknya, dan akhirnya memutuskan bahwa dia benar-benar belum pernah melihat orang ini. Mungkin pihak lain hanya berutang budi kepada seseorang dengan nama yang sama dengan Xiaoyan, dan secara keliru mengira itu adalah Xiaoyan. Mungkin juga, seperti yang dia katakan, dia hanya mengolok-olok Xiaoyan. Jika yang pertama, Xiaoyan hanya bisa meminta maaf untuk itu Xiaoyan. Jika yang terakhir, Xiaoyan tidak peduli. Meskipun Bao Yaner mengolok-olok dirinya sendiri, setidaknya kekuatannya tidak perlu diekspos. Dalam kerusuhan ini tempat, semakin Anda bersembunyi, semakin besar kesempatan Anda untuk hidup. Mungkin Bao Yaner benar-benar seperti yang dia katakan. Setelah berbicara dengan Xiaoyan, dia terus kembali ke tengah, mengikuti kecepatan semua orang, tidak cepat atau lambat. Tiba-tiba, lolongan serigala terdengar di dataran ini, memecah kesunyian. Ya Tuhan, ini sebenarnya adalah kelompok serigala dari Raja Serigala. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa bahkan Raja Serigala pun terkejut kali ini. Secara alami, ada orang-orang di antara kerumunan yang telah berkeliaran di tanah kerusuhan, tetapi mereka adalah orang-orang yang tahu tanah huru-hara. Mengagumkan, pada saat ini, hanya dengan mendengar lolongan serigala, dapat disimpulkan bahwa ini adalah pasukan Raja Serigala, dan pengaruh Raja Serigala di sini pasti tidak kecil. Seperti Raja Harimau, Raja Serigala adalah tiran di tanah kerusuhan, dan Raja Serigala ini memiliki sekelompok serigala lapar. Kekuatan rata-rata serigala lapar ini ada di tengah kaisar, dan efektivitas tempur mereka sangat tinggi, kuat. Raja Serigala berspesialisasi dalam memberi makan mayat ke kelompok ini. Ada hampir 100 serigala saat ini. Hati-hati, itu pasti akan menjadi huru-hara nanti. Hati-hati, kata Tang Wuxin kepada Xiaoyan, dengan tatapan bermartabat di matanya. Meskipun serigala itu kuat, mereka dapat dijaga. Hal yang paling menakutkan adalah hati orang-orang. Banyak dari orang-orang ini tidak menyukai Anda dan saya. Mereka sangat mungkin membunuh Anda selama huru-hara. Anda sebaiknya berhati-hati. Xiaoyan melirik kawanan serigala dan tidak terlalu peduli. Satu-satunya yang bisa diperhatikan Xiaoyan adalah 5 serigala tingkat kaisar di kepala. Adapun yang lain, mereka tidak layak disebut di depan Xiao Matayan. Mata Xiaoyan segera beralih ke Liu Ming. Liu Ming tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri di sana. Dan keempat kaisar puncak di sebelahnya tidak melakukan apa-apa, hanya menatap ke kejauhan. Sangguan Yulong melambaikan kipas bulunya dengan ringan, tanpa rasa takut sedikitpun. Matanya sesekali terfokus pada Bao Yaner, tetapi tidak sejelas sebelumnya. Dilihat dari tembakan Bao Yaner barusan, Bao Yaner jelas tidak lemah. Sangguan Yulong secara alami tidak bodoh, baru saja memasuki tanah yang rusuh. Apakah perlu membangun musuh yang kuat untuk dirinya sendiri? Dan apakah dia masih musuh yang cantik? Melolong, pada saat ini, dengan lolongan serigala, ratusan serigala tiba-tiba bergegas menuju Xiaoyan dan kelompoknya. Karena ada terlalu banyak serigala kali ini, tidak ada cara untuk menghadapi ratusan serigala hanya dengan 1 atau 2 orang, jadi itu jatuh ke dalam adegan pertempuran yang kacau. Serigala jahat berpangkat rendah bergegas menuju Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba merasa beruntung bahwa dia hanya perlu menyeret serigala jahat ini, dan untuk yang lain, biarkan mereka bertarung perlahan. Serigala jahat di depannya membuka mulutnya, menunjukkan taringnya dan menatap Xiaoyan. Dia menendang kaki belakangnya dan langsung menggigit Xiaoyan. Xiaoyan melihat serigala yang menerkam, dan merunduk ke satu sisi. Serigala itu terhempas ke udara, berguling-guling di tanah, berdiri lagi, dan menatap Xiaoyan lagi. Di sisi lain, di pihak Tang Wuxin, serigala di sekitar Tang Wuxin dengan mudah disingkirkan oleh Tang Wuxin. Kekuatan puncak kaisar, tidak lebih dari 20 serigala dalam kelompok, dan mereka semua dibagi oleh kaisar. Jadi Tang Wuxin secara alami tidak memiliki lawan. Di sisi lain, Sangguan Yulong adalah satu musuh 3, 1 kaisar berpangkat tinggi dan 2 serigala di puncak kaisar. Tetapi Sangguan Yulong mengambil inisiatif. Di sisi lain, lelaki tua Reyot itu tidak melakukannya, dan barisan seperti itu tidak sepadan dengan usahanya. Setelah Bao Yaner dengan mudah membunuh 2 serigala di puncak kaisar, tidak ada serigala yang berani muncul. Xiaoyan menghindari serangan serigala jahat ini lagi, dan tiba-tiba Xiaoyan merasa kedinginan di belakangnya, dan ekspresi Xiaoyan berubah. Cakar tajam dari serigala jahat kelas atas seorang kaisar tiba-tiba menebas di depan pakaian Xiaoyan, meninggalkan beberapa goresan.
serigala ini adalah orang yang baru saja bertarung dengan Sangguan Yulong. Serigala itu ditangkap oleh Sangguan. Yulong terbang ke Xiao Zixian dengan pukulan, dan Sangguan Yulong ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Xiao Yan. Xiao Yan memandang serigala jahat di depannya, memelototi Sangguan Yulong, dan kemudian memarahi, "Siapa aku sehingga begitu jahat? Aku hanya kalah dengan babi dan anjing." Serigala jahat di depannya menebas Xiao Yan dengan telapak tangan. Xiao Yan menghindarinya dengan berbahaya, dan tiba-tiba ia mendarat di tubuh kaisar yang lebih rendah, dan kaisar yang lebih rendah tiba-tiba meledak dan mati. "Apa yang masih kamu lakukan? Cepatlah, di mana ada lebih banyak orang yang berlari." Suara Tang Wuxin terdengar di telinga Xiao Yanse. Pada saat ini, serigala ganas jatuh lagi di atas Xiao Yan, dan dia hampir bisa memakan Xiao Yan lagi. "Sial, keberuntungan pesek ini sangat bagus, selalu sedikit pendek," keluh Sangguan Yulong. Seperti semua orang tahu, serangkaian tindakan ini membuat Xiao Yan benar-benar membenci Sangguan Yulong. Xiao Yan dan Tang Wuxin secara alami berdiri bersama, tetapi Tang Wuxin memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya, dan berkata kepada Xiao Yan, "Saya benar-benar tidak tahu apa yang ada di tangan keluarga Liu, dan mereka benar-benar membiarkan keempat orang ini pada saat yang sama. Ayo bertarung, sepertinya kita lebih baik mencari kesempatan untuk melarikan diri." "Empat orang apa? Apakah mereka sangat kuat?" Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Salah satunya adalah pemimpin kelompok orang yang kita temui sebelumnya, yaitu Raja Harimau. Kekuatan Raja Harimau telah memasuki kaisar tertinggi, dan dia memiliki 7 atau 8 kaisar, dan yang lainnya adalah pemimpin kawanan serigala. Raja Serigala, kekuatan Raja Serigala sendiri telah mencapai yang tertinggi kaisar, dan tunggangannya memiliki kekuatan tertinggi kaisar, dan serigala yang baru saja kita lihat hanyalah bagian dari bawahan Raja Serigala, dan Raja Hantu dan Raja juga seorang tiran. Tampaknya kali ini keluarga Liu lebih beruntung daripada kekayaan. Meskipun uang itu penting, ia tidak memiliki kehidupan, tidak peduli berapa banyak uang yang tidak berguna." Tang Wuxin memandang Xiao Yan dan berkata, "Jangan berpikir untuk melarikan diri, jika kamu melarikan diri, kamu akan mati lebih buruk." Xiao Yan memandang Tang Wuxin Dao dengan ekspresi bermartabat di wajahnya dan melihat orang-orang di sekitarnya. Terletak di sebelah timur adalah Raja Harimau. Raja Harimau melirik tubuh Liu Ming, dan akhirnya berhenti di tubuh Sangguan Yulong. Jelas terakhir kali Sangguan Yulong membunuh banyak Raja Harimau untuk pamer, dan Raja Harimau secara alami membencinya sampai ke tulang. Terletak di sebelah barat adalah Raja Serigala. Raja Serigala duduk di atas tunggangannya, dia tidak peduli dengan situasi pertempuran di depannya. Dia percaya bahwa tim serigalanya akan menggunakan gigi serigala paling tajam untuk merobek kelompok orang di depannya berkeping-keping. Raja Yu, yang terletak di sebelah barat, persis seperti namanya, dengan sedikit warna dingin dan tenang, aneh dan tidak terduga. Tetapi tujuan Raja Yu selalu tetap pada Liu Ming, dia hanya tertarik pada Liu Ming. Raja Hantu, di sisi lain, berpakaian hitam tanpa ekspresi di wajahnya. "Semuanya, hari ini kita hanya untuk harta karun, serahkan harta itu dengan patuh, kami dapat mempertimbangkan untuk membiarkan kalian hidup." Tepat ketika mata semua orang bertemu, Raja Hantu berbicara, suara Raja Hantu itu sekeras dan sekeras pisau yang menebas kaca. Semua orang, keempat keluarga ini tampaknya bekerja sama satu sama lain di permukaan. Tetapi dalam kenyataannya mereka memiliki hantu. Keluarga Liu saya secara sukarela memblokir Raja Yu yang paling tidak terduga, Tuan Muda Sangguan, dan Senior Reyot, Raja dan Raja Hantu. Untuk mereka prajurit udang dan Jenderal Kepiting, mereka akan diserahkan kepadamu. Liu Ming memandang 4 orang yang sedang mengincar harimau. Sangguan Yulong menghela nafas lega. Dengan bantuan lelaki tua Reyot itu, dia masih kuat di hadapan Raja Harimau, meskipun dia telah membunuh di Zizun sebelumnya. Jika dia tertangkap dalam pertempuran roda dan dikepung, Sangguan Yulong tentu saja tidak mungkin mudah untuk dibunuh. "Oke, mari kita cari kesempatan untuk melarikan diri dengan cepat," kata Tang Wuxin kepada Xiao Yan. "Lari? Bukannya kamu tidak tahu kekuatan keluarga Liu? Ketika kamu tiba di tujuan, keluarga Liu pasti akan menghitung jumlah orang. Keluarga Liu yang lebih rendah pasti akan dinyatakan mati. Jika kamu muncul di kota Aolai dan diakui oleh orang lain, keluarga Liu pasti akan memikirkanmu. Kamu seorang pembelot, dan di tanah yang rusuh, reputasimu tidak baik. Meskipun reputasimu di sini bukan apa-apa, setidaknya kamu tidak bisa akur di kota Aolai." Xiao Yan berkata kepada Tang Wuxin. "Keluarga Liu menghabiskan begitu banyak untuk mendaftarkan nama mereka. Apakah itu hanya untuk berkumpul? Sejak mereka berjanji pada keluarga Liu, mereka memutuskan bahwa mereka yang mengambil barang dan tidak mengorbankan hidup mereka untuk keluarga Liu pasti akan mati. Dan, apakah menurutmu hanya ada 4 orang ini yang menatap ke sini? Mungkin ada keberadaan yang lebih kuat di luar. Jarak dekat mungkin masih menjadi peluang bagi kita, hanya bergabung adalah jalan keluar terbaik." Xiao Yan memandang Tang Wuxin dan berkata. Namun, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Bao Yaner.
wanita itu tidak berubah sama sekali karena situasi di depannya. Dia menatap Liu Ming dengan ekspresi tenang. Jangan menatap gadis cantik itu. Mereka mulai melakukannya. Tang Wuxin memandang Xiao Yan dan berkata. Xiao Yan memandang Liu Ming. Liu Ming mengeluarkan botol bundar dari tangannya dan memegangnya di tangan kanannya. Dan 3 kaisar di sekitar Liu Ming mengeluarkan pil dan meminumnya, berubah menjadi 3 bayangan dan terbang menuju Raja Yu, dan yang lainnya berdiri di seberang Liu Ming. Pada saat ini, 3 puncak alam roh kaisar tiba-tiba menyerang Xiao Yan. Dari seseorang seperti Xiao Yan yang bukan inti, Anda dapat melihat bahwa kekuatan orang ini tidak terlalu bagus. Jika tidak, lokasi berdiri Xiao Yan adalah intinya. Xiao Yan kemudian mengalihkan pandangannya dari Liu Ming dan mulai berkonsentrasi pada tantangan. Jika itu adalah waktu normal, 3 kaisar roh realem Xiao Yan tidak akan melirik kedua kali, orang seperti itu bisa dibunuh dengan tamparan. Tetapi saat ini Xiao Yan terus-menerus berurusan dengan 3 orang. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan kekuatannya, karena Xiao Yan menemukan bahwa darah di tanah tidak mengalir ke bagian bawah, melainkan terkonsentrasi ke sisi Liu Ming. Darah di tanah mengering seketika, seolah-olah telah menguap. Xiao Yan tidak bisa mempercayai adegan ini sama sekali. Di sisi lain, apakah itu Raja Harimau atau Raja Serigala? Selama mereka mendekati Liu Ming, mereka menghilang entah kenapa. Aneh, sangat aneh. Namun, pada saat ini, semua orang secara bertahap jatuh ke dalam pertempuran, dan tidak banyak orang yang memperhatikan adegan ini. Dan bahkan jika mereka memperhatikan adegan ini, mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dengan pikiran, Xiao Yan meraih senjata Kaisar Roh Realem dan melemparkannya ke Liu Ming. Namun senjata itu benar-benar jatuh tepat di depan Liu Ming, menghilang dan menghilang. Namun, tindakan Xiao Yan menarik perhatian Liu Ming, membunuh. Pedang panjang Xiao Yan yang terbang menuju Liu Ming benar-benar tenggelam langsung ke tanah ketika masih ada jarak kecil dari Liu Ming. Kulit Xiao Yan sedikit berubah, Liu Ming, yang berada di puncak kaisar, pasti bisa menahan pukulan ini, tapi Liu Ming bisa memblokirnya dengan mudah, itu benar-benar mustahil. Liu Ming juga sepertinya merasakan serangan tentatif Xiao Yan, tetapi dia mengabaikannya, karena sebagian besar orang di sini akan mati, dan bahkan jika Xiao Yan menemukan masalah, dia tidak bisa menyelesaikannya. Di sisi lain, 3 kaisar dari keluarga Liu telah bertarung dengan bawahan Raja Yu. Raja Yu adalah kaisar yang paling kuat, tetapi ditahan oleh seorang kaisar dari keluarga Liu. Keduanya bertarung sengit di permukaan, tetapi pada kenyataannya mereka memiliki pikiran mereka sendiri. Di sisi lain, Sangguan Yulong tidak seberuntung itu. Raja Harimau secara pribadi mengambil tindakan terhadap Sangguan Yulong hanya untuk membalas pembunuhan bawahan aslinya. Namun, meskipun Sangguan Yulong sombong, dia juga memiliki beberapa kekuatan. Dia juga seorang elit di keluarga Sangguan. Belum lagi mereka yang berani datang ke sini untuk mengalami sendiri secara alami tidak akan berhasil. Oleh karena itu, meskipun Raja Harimau berada di atas angin, sulit untuk membunuh Sangguan Yulong dengan mudah. Sulit untuk mengatakan pemenang untuk sementara waktu. Pada saat ini, Xiao Yan juga melihat lelaki tua yang Reyot, seorang lelaki kuat di sisi terang, mengambil tindakan. Meskipun lelaki tua yang terlihat lemah dan lemah ini tidak terlalu baik, ada banyak orang yang mati di tangan yang Reyot. Patua, kecepatan yang menakutkan jelas berbeda dari itu, perubahan di permukaan berbeda, pengalamannya kaya, dan tembakannya kejam. Tetapi kaisar lain jelas tidak sebagus itu. Mereka tidak bisa menghentikan kaisar lain di bawah Raja Serigala dan Raja Harimau. Meskipun kaisar ini hanya kaisar tingkat rendah, tetapi di depan orang-orang ini dengan kekuatan tertinggi dan tingkat kaisar, ini benar-benar pembantaian sepihak. Akhirnya, beberapa kaisar dengan kekuatan lebih rendah mulai berlari keluar. Meskipun keluarga Liu membayar banyak uang, masih penting untuk mempertahankan hidup mereka sendiri saat ini. Xiao Yan meninju serigala liar tingkat kaisar sambil mencari Tang Wuxin. Pada saat ini, keberuntungan Tang Wuxin sangat buruk, karena Tang Wuxin dikepung oleh 2 orang tingkat puncak kaisar saat ini. Raja Hantu, Raja Harimau dan Raja Anda dan Raja Serigala bergabung untuk mendapatkan keuntungan besar. Tang Wuxin melihat puncak 2 kaisar di depannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa gerakannya akan sangat buruk. Jika dia berlarut-larut seperti ini, dia akan terluka parah jika dia tidak mati. Luka serius akan sama dengan kematian di tempat yang rusuh ini. 2 kaisar tertinggi di seberang Tang Wuxin adalah 2 bawahan Raja Yu. Bersama-sama, keduanya bahkan bisa melawan kaisar. Keduanya sulit dipahami, dan triknya adalah mendorong Tang Wuxin ke dalam situasi putus asa selangkah demi selangkah. Akhirnya, kaisar puncak menangkap kesalahan Tang Wuxin dan meninju Tang Wuxin. Tiba-tiba Tang Wuxin mundur beberapa langkah, dan Tang Wuxin bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Puncak kaisar lain datang diam-diam. Setelah mencapai punggung Tang Wuxin, dia meninju dahi Tang Wuxin. Namun, pukulan ini tidak mengenai kepala Tang Wuxin, tetapi dipegang oleh seseorang. Sebelum orang itu bisa bereaksi, pukulan lain diterima di dadanya. Semangat juang menghilang. Ayo pergi, Liu Ming punya masalah, Xiao Yan berkata kepada Tang Wuxin dengan ekspresi kaget di wajahnya. Karena,
Mereka yang bergegas menuju Liu Ming pada dasarnya mati saat ini, termasuk kaisar tertinggi berpangkat rendah, tetapi bahkan kaisar tertinggi seperti itu bahkan tidak menyentuh Liu Ming, seolah-olah dunia telah menguap, dan tidak ada tulang yang tersisa. Tang Wuxin langsung bingung. Xiao Yan khawatir tentang kematian barusan, tetapi sekarang dia benar-benar menawarkan untuk melarikan diri, yang membuat Tang Wuxin sangat bingung. Namun, Tang Wuxin sudah terbang menuju pinggiran Mas Burialmon, meskipun balas dendam keluarga Liu mungkin besar, itu lebih baik daripada kehilangan nyawanya di sini. Liu Ming memandang Tang Wuxin dan Xiao Yan yang mencoba melarikan diri dari sini, dan ada sedikit keceriaan di sudut mulutnya. Jeritan terdengar di kuburan massal. Segera, ada mayat satu demi satu di seluruh kuburan massal. Ada ratusan kaisar yang direkrut oleh keluarga Liu dan setingkat kaisar. Ada juga raja dan raja hantu, raja serigala, bawahan raja harimau. Sangguan Yulong mulai memiliki bekas luka di tubuhnya. Kekuatan raja harimau terlalu kuat. Meskipun Sangguan Yulong menggunakan teknik rahasia, dia masih tidak dapat mengalahkan raja harimau. Sangguan Yulong secara tidak sengaja melirik Xiao Yan dan Tang Wuxin yang melarikan diri dan hampir memuntahkan darah. Mereka berjuang mati-matian di sini, tetapi mereka melarikan diri saat ini. Namun, Sangguan Yulong harus melawan raja harimau sampai mati. Namun, langkah Xiao Yan berhenti. Tang Wuxin yang berada di belakang sudah terbentur. Xiao Yan hampir kehilangan pijakannya. "Hei, kenapa kamu berhenti? Lari!" Orang-orang di belakang hampir sekarat, kata Tang Wuxin. Itu benar, di belakang Tang Wuxin, kelompok orang yang semula perkasa sekarang kurang dari 100 orang, dan 100 orang itu dibantai dengan gila-gilaan oleh 4 pria itu, sudah mencapai 10, dan itu bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh orang-orang ini. Bagaimana bisa ada sungai melingkar di sini? Xiao Yan berkata kepada Tang Wuxin dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Aku muntah, ada apa dengan aliran kecil? Jika kamu menyeberanginya, itu sudah berakhir. Tang Wuxin, satu gerakan untuk menghadapi serigala liar yang menunggu kesempatan untuk menyerang. Xiao Yan memalingkan kepalanya dan menendang batu di sampingnya dengan satu tendangan. Batu itu benar-benar berhenti ketika melewati sungai, dan jatuh langsung ke sungai. Adegan ini seperti pedang Xiao Yan terbang menuju Liu Ming. Ayo pergi, Tang Wuxin tidak sabar untuk berjalan maju, tetapi ditarik kembali oleh Xiao Yan. Bersiaplah untuk bertarung, jika kamu ingin bertahan hidup. Tidak satu pun dari 4 raja yang bisa tinggal. Xiao Yan memandang Tang Wuxin, dan memandang Liu Ming, yang tenang di kejauhan, dengan ekspresi kaget. 3.000 perairan lemah, ya, hanya 3.000 perairan lemah yang bisa melakukannya. Peringkatnya bahkan lebih tinggi daripada Tian Sui di tangan Gu Xuantong, peringkat ketiga dalam daftar Tian Sui, dengan 3.000 perairan lemah dan tanpa bulu. Dikepung oleh 3.000 perairan lemah, tidak ada cara untuk keluar. Ini bukan 3.000 air lemah yang sebenarnya. 3.000 air lemah yang sebenarnya bahkan tidak dapat melewati Yang Maha Kuasa. Selama melewati langit di atas 3.000 air lemah, itu akan jatuh ke dalam 3.000 air lemah dan dengan cepat terkorosi. Namun, aliran ini tapi itu terkontaminasi dengan nafas 3.000 perairan lemah. Kita bisa menyebutnya Sudo 3.000 perairan lemah. Di bawah pertempuran abadi, tidak ada yang bisa lewat. Satu-satunya cara untuk keluar adalah membiarkan orang yang mengendalikan 3.000 air lemah palsu mengambil alih. 3.000 air lemah palsu diambil kembali. Yang berarti bahwa Liu Ming akan mengambil kembali 3.000 air lemah palsu, tetapi ini pada dasarnya tidak mungkin, kecuali kita semua mati. Saat ini, telinga Xiao Yan dan Tang Wuxin suara wanita terdengar. Bayangan merah muncul di samping Xiao Yan dan Tang Wuxin, itu adalah Bao Yaner. Setelah mendengarkan kata-kata Bao Yaner, Xiao Yan mengangguk, jelas memahami apa yang dimaksud Bao Yaner, tetapi Tang Wuxin sedikit tidak percaya. Bagaimana mungkin nafas yang terkontaminasi dengan 3.000 air lemah memiliki kekuatan seperti itu? Tapi pemandangan di depannya membuat Tang Wuxin tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Puncak Kaisar bergegas menuju sungai, tetapi puncak Kaisar tidak dapat menyeberangi sungai, yang lebarnya hanya lebih dari 1 meter, bersih, tetapi kematian puncak Kaisar telah membuat aliran ini sedikit berdarah. Di belakangnya adalah para pembunuh yang dipimpin oleh Raja Serigala, Raja Harimau, Raja Anda, tetapi bagian depan terhalang oleh 3.000 sungai lemah palsu ini. Tampaknya tujuan keluarga Liu adalah membuat ratusan orang menjadi seperti ini, 3.000 sungai lemah aditif. Xiao Yan dapat menemukan ini. Secara alami, ada orang lain yang dapat menemukannya, tetapi sangat sedikit dari mereka yang dapat mengetahuinya, kecuali mereka yang dibantai oleh beberapa raja. Mungkin hanya ada 20 orang yang dapat melarikan diri ke sini. Lancar. Liu Ming, kau bajingan, kau berani mengadu Lao Su. Cepat dan bawa sungai yang rusak ini kembali ke Lao Su. Tepat ketika semua orang tidak tahu apa yang harus dilakukan, seorang kaisar tingkat menengah menghadapkan Liu Ming yang berada di tengah Mingdao. Ambil uang orang dan bantu orang untuk menghilangkan bencana. Anda telah mengambil begitu banyak uang dari keluarga Liu saya, jadi Anda harus melakukan sesuatu untuk keluarga Liu saya.
terlalu tidak baik untuk ingin melarikan diri sebelum Anda menyelesaikan sesuatu. Liu Ming melihat atas nama kelas menengah kaisar. Tetapi bencana keluarga Liu terlalu besar. Kami tidak dapat membantu dengan ini. Saudara Liu harus mempekerjakan orang lain. Itu hanya remunerasi keluarga Liu. Saya tidak bergerak sama sekali. Saya ingin meminta saudara Liu untuk meningkatkan tanganmu dan biarkan kami pergi. Pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar melirik keempat raja yang telah berkumpul dan menyerang ke arah tepi, menghadap Liu Mingdao. Saya bersedia menggandakan remunerasi, dan saya juga meminta saudara Liu untuk mengangkat tangan Anda dan membiarkan kami pergi. Saya bersedia memberikan semua barang saya kepada saudara Liu, dan meminta saudara Liu untuk melepaskan kami. Ini benar-benar sekelompok orang yang tidak berguna. Ketika mereka sekarat, mereka berlutut tanpa martabat. Bao Yaner melihat kelompok orang ini dan menunjukkan sentuhan jijik. Mereka menarik keempat raja ini kali ini. Tetapi keluarga Liu mereka tidak mengirim seorang kaisar pun, jadi tidak mengherankan jika mereka meminta untuk hidup. Tang Wuxin dengan enggan mempertahankan ketenangannya. Apa ini? Pernah ada seseorang yang sendirian dan dikelilingi oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Banyak di antaranya adalah kaisar abadi dan abadi. Tetapi wanita seperti itu berani menjadi musuh para pahlawan. Tetapi bajingan ini, satu persatu, bahkan memiliki martabat sebagai manusia. Tidak, orang seperti itu tidak layak datang ke tempat kerusuhan. Di keluarga saya, ada sekelompok kaisar yang kurang dari bertarung dengan makhluk abadi untuk pergi berlatih. Mereka pernah menemui puncak Raja Abadi, 4 Raja Abadi biasa, dan pengepungan beberapa alam roh abadi. Semuanya terbunuh dalam pertempuran, dan tidak ada yang serakah untuk hidup dan takut mati. Hanya ada jiwa heroik yang mati dalam pertempuran, dan tidak ada yang pemalu generasi tikus. Alih-alih memohon Liu Ming, Anda mungkin juga memilih untuk bergabung dengan 4 raja, dan mungkin ada jejak ini. Kesempatan untuk hidup. Mata Bao Yaner dipenuhi dengan penghinaan. Xiao Yan melihat aliran tenang yang mengalir di depannya. Riak di hatinya, 3.000 perairan lemah ini benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Sepertinya dia benar-benar dalam masalah kali ini. Tang Wuxin melirik Raja Harimau, Raja Hantu, Anda Raja dan Raja Serigala, dan menggelengkan kepalanya. Terlebih lagi, apakah Liu Ming akan membiarkan keempat raja ini pergi dengan mudah? Pada saat itu, Liu Ming pasti akan membuat 4 raja berselisih. Keempat raja secara alami mengerti bahwa keluarga Liu menghabiskan banyak uang untuk meminta mereka membunuh rakyat mereka sendiri. Mereka pasti tidak memiliki niat baik. Oleh karena itu, mereka tidak melanjutkan setelah melihat orang-orang ini didorong ke tepi. Mereka juga mengarahkan pandangan mereka pada Liu Ming di tengah gundukan pemakaman. Liu Ming, sesuai dengan kesepakatan kami, misi kami telah selesai, dan sekarang Anda dapat membiarkan kami keluar. Raja Harimau memandang Liu Ming dan berkata, kesepakatan kami adalah untuk menyelesaikan semua orang, tetapi tampaknya Anda belum menyelesaikan tugas. Liu Ming memandang Raja Harimau dan menunjuk ke Xiao Yan dan rombongannya. Orang-orang ini dapat diserahkan kepada bawahan saya. Jika Anda membiarkan kami keluar terlebih dahulu, saya secara alami akan membiarkan mereka membunuh mereka. Raja Harimau memandang Liu Ming dan berkata, Liu Ming, kamu tidak perlu mengkhianati dirimu sendiri lagi. 4 raja kami awalnya berarti bahwa air sumur tidak melanggar air sungai. Jika kamu ingin keempat raja kami menjadi jiwamu yang bersalah, jangan pikirkan itu. Raja Yu memandang Liu Ming dan berkata, sungguh, hari ini, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Kalian 4 raja hanya bisa bertahan 1 hari ini, dan orang yang bertahan akan membiarkanmu pergi, kata Liu Ming. Jangan pikirkan itu. Begitu kata-kata Liu Ming jatuh, keempat raja berkata serempak. Serigala lapar di puncak kaisar melompat langsung ke arah Liu Ming. Tapi serigala-serigala ini jatuh ke dalam cincin air di depan Liu Ming seperti pedang yang dilemparkan oleh Xiao Yan, dan mereka benar-benar berkarat. Karena kamu hidup dan mati bersama seperti ini, maka aku akan memenuhimu. Liu Ming memegang tangan kirinya dengan ringan, dan aliran tenang di depan Xiao Yan segera menjadi mendidih. Cepat kembali, kata Xiao Yan tanpa ragu-ragu. Di bawah pengawasan Xiao Yan dan yang lainnya, aliran yang mengalir dengan tenang tiba-tiba menjadi mendidih. Xiao Yan buru-buru berkumpul menuju 4 raja di tengah. Keempat raja itu menakutkan, tetapi jika mereka tidak mundur, begitu mereka terkontaminasi oleh 3.000 air lemah palsu ini akan berubah menjadi genangan darah dalam waktu singkat. Pada saat Xiao Yan dan yang lainnya baru saja dievakuasi, air semu 3.000 lemah di sungai tiba-tiba meningkat, dan bahkan meluap sungai dan menyebar ke tengah. Fenomena aliran, sedikit demi sedikit, menelan posisi yang bisa ditempati Xiao Yan dan yang lainnya. Awalnya ada lebih dari 20 orang di bagian paling ujung. Tetapi lebih dari selusin orang langsung berdiri oleh 3.000 air lemah palsu dan menjadi tumpukan darah dan bergabung ke dalam 3.000 air lemah palsu. 3.000 perairan lemah tidak hanya memiliki kekuatan untuk tidak mengambang, tetapi juga memiliki kemampuan korosif yang mengerikan. Dapat dikatakan bahwa begitu mereka jatuh ke dalam 3.000 perairan lemah ini, mereka akan terbunuh.
Bahkan keempat raja tidak bisa tidak khawatir ketika mereka melihat 3.000 air lemah yang mengerikan. Jika 3.000 air lemah palsu benar-benar menyebar, saya khawatir tidak ada seorang pun di sini yang akan selamat. Bajingan, beraninya kamu melakukan ini pada kami. Melihat air lemah semu 3.000 yang mendekat, semua orang mulai mundur. Empat raja menatap Liu Ming dengan keras kepala. Mereka tidak pernah berpikir bahwa tidak hanya ratusan kaisar dan kaisar yang telah meninggal, tetapi sekarang, mereka hampir tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Bunuh mereka. Tepat ketika Xiao Yan dan Tang Wuxin berencana untuk bergerak lebih dekat ke pusat, Raja Harimau pertama-tama memberi perintah. Posisi tengah sangat terbatas, dan dia secara alami tidak ingin Xiao Yan dan yang lainnya berada di dekat posisi paling sentral. Segera, tiga kaisar menyerang Xiao Yan dan yang lainnya. Tentu saja, mereka tidak ingin ada orang yang berani menempati tempat mereka. Tiga kaisar meraung dan Xiao Yan mencibir di sudut mulutnya. Apakah orang-orang ini benar-benar berpikir dia adalah kesemek yang lembut, siapapun bisa mencubitnya? Jangan menghalangi, menyingkir. Xiao Yan meninju seorang pria kelas bawah kaisar yang menyerangnya. Tiba-tiba, puncak kaisar hanya merasa bahwa tulang di tangan kirinya tiba-tiba menjadi hancur, dan terbang terbalik menuju Raja Harimau. Tornado, Bao Yaner memegang pedang di tangan kanannya, dan tornado segera menyapu ke arah dua kaisar lainnya, dan dua kaisar lainnya terbang langsung ke arah Liu Ming. Tetapi ketika mereka mendekati Liu Ming, dua kaisar lainnya terbang ke arah Liu Ming. Tubuh berhenti bergerak maju, dan jatuh ke dalam 3.000 air lemah di depan Liu Ming, berubah menjadi genangan darah. Di belakang Xiao Yan, air lemah semu 3.000 perlahan melahap Xiao Yan dan yang lainnya di mana mereka bisa berjalan, dan pengepungan terus menyusut, tetapi di depan Xiao Yan masih ada penghalang air 3.000 lemah. Jika tahu 3.000 Ruosui menyusut ke dalam dan mengembang keluar, saya khawatir semua orang di sini akan mati. Tangkap tiga kaisar lain dari keluarga Liu dan gunakan mereka sebagai sandera. Mungkin kita masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan berteriak. Mata semua orang tiba-tiba menyala. Ya, keluarga Liu juga mengirim tiga kaisar puncak untuk bertarung melawan empat raja. Sekarang, jika mereka dapat mengambil ketiganya sebagai sandera, mereka mungkin dapat memenangkan kesempatan untuk melarikan diri. Tiba-tiba, tiga kaisar puncak keluarga Liu menjadi sasaran serangan semua orang. Namun, mereka mengetahui ketika tiga puncak kaisar benar-benar berdiri di sisi Liu Ming. Jelas, tiga puncak kaisar datang ke sisi Liu Ming saat semua orang bertarung. Serpihan kehidupan terakhir ini tampaknya telah musnah. Kali ini sudah mati. Saya benar-benar tidak berharap keluarga Liu menghabiskan begitu banyak uang untuk mengundang sekelompok kaisar dan kaisar, tetapi mereka sangat kejam sehingga mereka membunuh mereka semua. Tang Wuxin merasa menyesal untuk sementara waktu. Tidak ada makan siang gratis di dunia, dan pembayaran keluarga Liu kepada mereka sebenarnya membeli hidup mereka. Bahkan temperamen Xiao Yan tidak dapat membantu menunjukkan jejak ketegangan. San Qian Ruoshui berada di peringkat ketiga dalam daftar Tian Sui. Kekuatannya dapat mencapai puncak Immortal Supreme. Di zaman pertempuran para dewa, bahkan pemilik keluarga negara adidaya tidak dapat membantu. Itu tanpa kekuatan ini. Meskipun sebenarnya 3.000 perairan lemah di depan Anda tidak, tetapi kekuatannya tidak sederhana. Tidak ada cara di dunia. Jika itu adalah 3.000 air lemah asli, Xiao Yan akan mengenalinya, tapi ini adalah 3.000 air lemah palsu, bukan 3.000 air lemah asli. Ia memiliki perpaduan Tian Huo dan Tian Sui. Bagaimana bisa kemampuan untuk mengakui kekalahan dalam menghadapi ini? Xiao Yan melarikan diri dari perairan lemah semu 3.000, sambil mengamati Liu Ming dan yang lainnya. Penggantian dan teleportasi tidak akan berfungsi, di hadapan air yang lemah semu 3.000 ini, bahkan kekuatan jiwa tidak akan bertahan. Tapi, Xiao Yan memandang Liu Ming dan 5 orang. Pada saat ini, di sekitar Liu Ming, 4 kaisar mengepung Liu Ming, dan keempatnya sepertinya mengirim dendam kepada Liu Ming. Ya, bagaimana aku bisa melupakan ini? Sepertinya semuanya tidak seburuk yang kita kira. Pada saat ini, Xiao Yan tidak terkejut tetapi senang. Apa yang kamu lupakan? Mungkin tidak akan lama sebelum kita menjadi berdarah seperti kelompok orang itu, kata Tang Wuxin. Bahkan jika itu adalah 3.000 air lemah palsu, itu masih membutuhkan dukungan pertempuran Qi. Selama kita mendukung mereka sampai Qi pertempuran mereka runtuh atau kekuatan jiwa mereka habis, mungkin kita memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bao Yaner menatap Xiao Yan dan berkata. Bao Yaner memandang Xiao Yan tetapi tidak menyangka bahwa Xiao Yan bisa begitu tenang. Anda harus tahu bahwa orang biasa lebih peduli dengan bagaimana bertahan hidup dalam menghadapi situasi ini, dan ketakutan akan kematian telah mengatasi alasan mereka. Bao Yaner bisa menebak bahwa itu karena Bao Yaner telah mendengar hal yang sama, dan dengan bimbingan para tetua di klan, dia tahu beberapa hal seperti itu, dan bertahan sampai dendam atau jiwa mereka yang memegang palsu 3.000 lemah. Air, penghilangan, adalah satu-satunya cara untuk memecahkan formasi. Sederhananya, lihat mereka berlima bergabung, dan kita dapat menempati ruang yang semakin sedikit.
Saat ini, keempat raja mulai bertarung terus-menerus. Aku khawatir itu tidak akan lama lagi. Kita mati dalam kelemahan 3000 palsu. Air juga akan mati di tangan keempat raja, kata Tang Wuxin. Ya, karena ruang yang bisa ditempati menjadi semakin sedikit, keempat raja mulai bertarung dengan sengit. Keempat raja telah membawa banyak orang kali ini, tetapi tempatnya semakin kecil dan semakin kecil, dan semua orang ingin bawahannya hidup lebih lama satu titik. Untuk mati nanti, mereka harus membunuh lawan mereka, mendapatkan tempat untuk diri mereka sendiri, dan membeli waktu untuk diri mereka sendiri untuk mati sedikit kemudian. Untuk sementara waktu, seluruh gundukan pemakaman terjebak dalam perkelahian, dan Xiao Yan, Bao Yaner, dan Tang Wuxin tidak punya cara untuk menghindarinya. Dalam menghadapi hidup dan mati, Xiao Yan tidak menahan diri saat ini, dan kekuatan tingkat kaisar mulai mengalir keluar. Pertarungan sedang berlangsung secara menyeluruh, dan dalam menghadapi Sudo 3000 perairan lemah yang deras, semakin lama Anda bertarung di sini, semakin lama Anda bisa bertahan. Seluruh gundukan pemakaman berada dalam pembantaian, dan jarak antara dua perairan lemah semu 3000 tidak lebih dari 5 meter. Air lemah 3000 yang awalnya jernih dan transparan kini telah sepenuhnya berubah menjadi darah. Di ruang kecil, hanya 5 meter ini, ada ratusan orang yang berkerumun. Semua orang, termasuk empat raja, tidak dapat menahan diri untuk berkeringat dingin. Yang paling tragis dari empat raja adalah Raja Serigala. Bawahan Raja Serigala pada dasarnya adalah serigala pejuang. Meskipun serigala pejuang ini memiliki beberapa kecerdasan, mereka masih tidak dapat dibandingkan dengan manusia. Setelah itu, orang tersebut pada dasarnya tahu untuk mundur, tetapi serigala di bawah Raja Serigala bereaksi perlahan untuk sesaat dan menderita kerugian besar. Selain itu, setiap serigala sangat besar dan menempati ruang yang sangat besar. Keberadaan satu serigala cukup untuk menampung 7 atau 8 orang. Oleh karena itu, serigala hampir menjadi target utama dari tiga raja lainnya. Setelah bertarung, serigala raja ratusan serigala tewas dan terluka berbondong-bondong. Pada saat ini, serigala prajurit tingkat kaisar di kaki Raja Serigala sudah terluka, dan ada beberapa serigala prajurit dengan kekuatan kaisar dan lusinan prajurit tingkat kaisar di samping Raja Serigala. Tetapi, perkiraan tingkat kaisar semuanya ditelan oleh Sudo 3000 perairan lemah. Namun, yang membuat Raja Serigala beruntung adalah setidaknya dia tidak memiliki adegan pengkhianatan. Anda harus tahu bahwa ada orang-orang setingkat kaisar di tiga raja lainnya. Karena tidak ada waktu untuk keluar, mereka secara paksa melemparkannya, yang lebih rendah dari diri mereka sendiri menjadi palsu di 3000 perairan yang lemah. Untuk melindungi diri sendiri, prinsip dasar menjadi manusia dalam menghadapi hidup dan mati tampaknya telah ditinggalkan. Waktu terus berjalan, tetapi pembantaian terus berlanjut. Di sini, kekuatan tingkat kaisar tidak cukup. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar secara tidak sengaja ditelan oleh 3000 air lemah di depannya. Pada saat yang sama, semua orang menjaga jarak dari Liu Ming saat mereka terus mendekati Liu Ming. Meskipun Liu Ming hanya mendesak 3000 air lemah di luar, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan membiarkan 3000 air lemah di sekitarnya berkembang. 5 anggota keluarga Liu dapat mengandalkan pil obat untuk memulihkan ki dan kekuatan jiwa mereka. Tetapi kelelahan fisik mereka tidak dapat dihindari, terutama ketika mereka melihat bahwa 3000 air lemah telah berubah menjadi merah tua saat ini. Meskipun membunuh di negeri huru hara itu normal, pembantaian sebesar ini jarang terjadi. Melihat 3000 ruosui palsu yang kecepatannya sedikit melambat, Xiao Yan nyaris tidak menopang tubuhnya dengan penguasa 9 terampil dan indah. Dalam pembunuhan terus-menerus, Xiao Yan harus menghadapi tekanan yang jauh lebih besar daripada Bao Yaner, karena Xiao Yan harus menjaga Tang Wuxin di sisinya. Kekuatan puncak Kaisar Tang Wuxin mungkin tidak terkalahkan dalam seluruh kerusuhan, tetapi setidaknya beberapa kekuatan dapat ditarik dengan kuat. Tetapi dalam barisan saat ini, itu sepenuhnya berada di bagian bawah barisan. Jika Xiao Yan tidak membantu Tang Wuxin, saya khawatir Tang Wuxin akan jatuh ke dalam 3000 air lemah dan berubah menjadi darah. Aku tidak lari lagi. Aku benar-benar tidak lari lagi. Toh aku tidak bisa melarikan diri. Aku lebih baik dibunuh oleh sungai yang rusak itu ketika dikelilingi oleh beberapa kaisar seperti ini. Tang Wuxin terbaring lemah di tanah. Pada saat ini, menatap terbuka lebar. Dia menatap saluran air lemah palsu 3000 yang perlahan terus menyebar. Pada saat ini, Tang Wuxin hanya ingin mati, dan dia bahkan tidak tega bertanya pada Xiao Yan mengapa dia menyembunyikan kekuatannya. Pada saat ini, pakaian Xiao Yan berlumuran darah, mereka yang memiliki musuh juga memilikinya sendiri. Tapi melihat air lemah semu 3000 yang melambat, saat ini, jaraknya hanya 2 meter dari Xiao Yan, dan wajah Xiao Yan tidak membaik. Pada saat ini, jarak antara 2-3000 sungai Ruosui hanya berjarak 3 meter, jadi bagaimana mungkin Xiao Yan tidak gugup. Pada saat ini, ada hampir 100 orang berkumpul di tempat ini yang hanya berjarak 3 meter, dan hampir 100 orang ini datang jauh-jauh, dan saat ini bahkan tidak ada sedikit kekuatan untuk melawan.
Satu-satunya hal yang mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa Sangguan Yulong dan lelaki tua yang reyot itu tiba-tiba bercampur di antara kerumunan, tetapi mereka terluka parah. 3.000 perairan lemah, 3.000 dunia, binasa. Setelah waktu yang singkat, Liu Ming, yang berada di tengah, juga mulai bergerak. Empat di sekitar mereka hampir tanpa syarat mengirimkan dendam mereka ke Liu Ming di tengah. Tetapi menghadapi balas dendam dari puncak empat kaisar, Liu Ming tidak puas dan mengambil pil lain. Yang ingin dilakukan Ming adalah menggunakan Sudo 3.000 air yang lemah untuk melenyapkan 100 orang yang tersisa. Hanya dengan cara ini kita dapat yakin. Di bawah kendali Liu Ming, 3.000 air lemah yang menyatu dengan ribuan darah segera mendidih lagi. Langkah lambat asli tampaknya telah berhenti, tetapi di bawah tatapan Xiao Yan, air lemah palsu 3.000 benar-benar naik perlahan ke langit, tingginya lebih dari 3 meter, dan kemudian jatuh ke depan seperti orang. Pada jarak 3 meter, air lemah semu 3.000 setinggi 3 meter. Jika air semu 3.000 lemah ini benar-benar jatuh, saya khawatir tidak seorang pun dari ratusan orang di sini akan dapat pergi hidup-hidup. Ketakutan, keputusasaan, hati kebanyakan orang telah terpengaruh oleh emosi negatif ini pada saat ini, dan kematian telah menjadi tidak dapat diubah lagi pada saat ini. Bahkan keempat raja tidak bisa tidak putus asa saat ini. Dengan korosif yang mengerikan dari 3.000 perairan lemah, ketika 3.000 perairan lemah benar-benar turun, saya khawatir tidak ada yang bisa bertahan. Bajingan, Sangguan Yulong memarahi tanpa daya di depan empat raja saat ini. Orang tua Reyot memiliki sepasang mata mendung dan sedikit kebingungan baginya, yang mendekati tenggat waktu, kematian tampaknya tidak begitu mengerikan, jika tidak, dia tidak akan mengambil risiko memasuki tempat yang rusuh ini. Bao Yaner melihat Sudo 3.000 Ruosui yang akan melemah, dengan sedikit ketidakberdayaan di matanya, dan akhirnya berkata kepada Xiao Yan, jika aku mengeluarkanmu, apakah aku akan membayarmu kembali? Pernyataan Bao Yaner membuat wajah Xiao Yan terkejut, tapi kemudian menjadi gelap. Betapa menakutkannya kekuatan Sudo 3.000 Ruosui, apalagi membawa orang keluar, akan lebih baik jika bisa pergi dari sini sendirian. Sepertinya dia tahu pikiran Xiao Yan, tetapi Bao Yaner tidak berbicara, dan berjalan langsung ke 5 orang Liu Ming di tengah. Kelima orang itu adalah intinya, ketika mereka mati, tentu saja semuanya berakhir. Wanita ini gila, siapa dia, mengapa dia begitu baik padamu, dan aku belum pernah melihat betapa tampannya dirimu. Tang Wuxin memandang Xiao Yan dan berkata. Bao Yaner selalu mengatakan sesuatu yang menurut Xiao Yan tidak dapat dijelaskan, tetapi Xiao Yan yakin bahwa dia belum pernah melihat orang ini. Bao Yaner datang ke sungai lemah palsu 3.000 di depan Liu Ming yang melindungi 5 orang Liu Ming. Sungai itu tidak lebar, hanya setengah meter jauhnya, tetapi itu adalah sungai seperti itu, yang membuat Kaisar tidak berdaya. Kaisar sakit kepala. Kaki kanan Bao Yaner bergerak menuju sungai 3.000 Ruosui semu, hati Tang Wuxin dan Xiao Yan terangkat di tenggorokan mereka, tetapi Bao Yaner menarik kakinya lagi. Melihat air lemah palsu 3.000 mengalir turun dari langit dan Bao Yaner menarik kembali kakinya, semua orang akhirnya merasa bahwa Bao Yaner tidak punya pilihan. Skyfire muncul di tangan Xiao Yan dengan tenang. Meskipun air lemah palsu 3.000 itu kuat, apa yang dia miliki adalah Skyfire asli. Bahkan jika dia tidak bisa menahannya, dia setidaknya bisa menundanya untuk sementara waktu. Pada saat ini, Bao Yaner akhirnya mengambil langkah ini. Melihat Bao Yaner yang benar-benar maju selangkah, hati semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak. Wanita misterius ini benar-benar tidak berani takut mati. Sangat disayangkan untuk berpikir bahwa keindahan seperti itu akan terjual habis. Namun, hasilnya seringkali bertentangan dengan harapan. Bao Yaner tidak langsung jatuh ke air lemah 3.000, tetapi benar-benar berhasil melewatinya. 3.000 air lemah palsu telah gagal. Ini adalah perasaan pertama semua orang, merasakan 3.000 air lemah jatuh dari langit. Orang-orang terdekat Liu Ming mengikuti Bao Yaner menuju Liu Ming. Namun, beberapa orang ini tidak seberuntung itu, dan jatuh langsung ke air lemah semu 3.000 yang lebarnya tidak lebih dari setengah meter, dan berubah menjadi darah. Semua orang merasa luar biasa, mengapa hanya Bao Yaner yang bisa pergi ke sana? Sial, sepertinya kamu benar-benar melewatkan kesempatan bagus. Tang Wuxin memandang Xiao Yan dan berkata. Tepat setelah Bao Yaner melangkah, Sudo 3.000 perairan lemah di langit akhirnya datang. Air lemah Sudo 3.000 yang menakutkan jatuh pada beberapa orang. Tiba-tiba kulit orang-orang ini langsung membusuk dan perlahan berubah menjadi genangan darah. Pada saat ini, perbedaan kekuatan tercermin. Meskipun air lemah Sudo 3.000 dapat merusak segalanya, itu masih akan diblokir. Dengan kekuatan Kaisar, itu hanya dapat memblokir paling banyak 10 detik, dan itu akan berubah menjadi genangan darah setelah 10 detik. Xiao Yan melihat air lemah palsu 3.000 yang turun ke arahnya, dan api menyebar di tangannya, benar-benar menyelimuti Xiao Yan dan Tang Wuxin. Namun, pada saat 3.000 air lemah palsu benar-benar mendarat, Xiao Yan menyadari betapa menakutkannya 3.000 air lemah palsu ini.
Ketika Sudo 3000 perairan lemah melemah, api langit Xiaoyan benar-benar mereda sepenuhnya, seolah-olah menunjukkan sedikit ketakutan. Namun, satu-satunya hal yang membuat Xiaoyan lega adalah bahwa meskipun Skyfire Xiaoyan terus menyusut di bawah paksaan dari Sudo 3000 air lemah, setidaknya air lemah palsu 3000 tidak masuk. Namun, Xiaoyan menemukan bahwa dendam di tubuhnya telah anjlok. Sial, kamu benar-benar memiliki cara seperti itu. Tang Wuxin memandang Xiaoyan dan berkata, "Berhenti bicara omong kosong, cepat berikan semangat juang kepadaku. Kalau tidak kamu dan aku sama-sama akan mati," kata Xiaoyan kepada Tang Wuxin. Falling Star Flame peringkat ke-15, dan Tuo Shedian yang terakhir. Jadi bahkan setelah mereka bergabung, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan 3000 Ruosui. Namun, ini bukan benar-benar 3000 perairan lemah, yang memberi Xiaoyan kesempatan. Xiaoyan memiliki Skyfire untuk melindungi tubuhnya, tetapi yang lain tidak seberuntung Xiaoyan, dan benar-benar ditelan oleh 3000 air lemah palsu. Di antara mereka, keempat raja hampir tidak dapat mendukung sedikit dengan kekuatan mereka sendiri. 10 detik sangat singkat, tetapi saat ini, menghadapi Bao Yaner, termasuk Liu Ming, yang datang, 5 anggota keluarga Liu menunjukkan ekspresi yang luar biasa, harta yang menantang surga seperti apa yang diandalkan orang ini, selamat dari Sudo 3000 perairan lemah. Mendukung Tian Sui telah menghabiskan terlalu banyak energi dan semangat juang dari 5 orang, pada saat ini, menghadapi Bao Yaner yang keluar dari pedang, 5 orang tercengang. Dan Bao Yaner menikam Liu Ming dengan pedang, selama Liu Ming terbunuh 3000 air lemah akan hilang secara alami. Namun, ketika Bao Yaner menikam Liu Ming dengan pedang ini, seorang kaisar berinisiatif untuk menemui pedang Bao Yaner dan menusuk tubuh kaisar dengan pedang. Pada saat yang sama, Liu Ming mengeluarkan botol yang seputih batu giok dari cincin itu, dan air lemah Sudo 3000 yang telah tersebar tiba-tiba bergegas menuju botol batu giok dan memasuki botol batu giok. Bao Yaner bisa mengabaikan palsu 3000 air lemah, dan dengan sisa kekuatan dari 4 raja, Liu Ming masih merasa bahwa 36 strategi adalah strategi terbaik bagaimanapun, cukup banyak darah telah dikumpulkan di palsu 3000 air yang lemah. Dalam nyala api, Xiaoyan tiba-tiba merasa bahwa tekanannya langsung berkurang, tetapi dendam Xiaoyan juga menghilang. Bao Yaner menatap kaisar yang menabrak pedangnya tanpa ragu di depannya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, mengetahui bahwa bertahan hidup adalah sesuatu yang semua orang bisa lakukan, dan demi dirinya sendiri, dia harus membunuh musuh, tapi mengapa orang ini mengambil inisiatif untuk mati demi Liu Ming? Dengan jentikan pedang panjang, mayat di pedang sudah terbang keluar, tetapi Liu Ming dan 3 kaisar lainnya telah memasukkan 3000 air lemah palsu ke dalam botol batu giok dan berjalan menuju sisi lain kerusuhan. Namun, pada saat berikutnya, Bao Yaner muncul di depan mereka berempat. Teleportasi? Ya, teleportasi, hanya teleportasi yang bisa melakukan ini. Kemunculan Bao Yaner yang tiba-tiba segera menghalangi langkah keempat kaisar. Bao Yaner tidak berbicara, dan menikam Liu Ming dengan pedang. Namun, Liu Ming masih tidak memiliki niat untuk berperang melawan Bao Yaner, jadi dia membawa kedua kaisar ke pinggiran, sementara kaisar lainnya tetap tinggal untuk memblokir Bao Yaner. Namun, Liu Ming hanya berlari kurang dari 50 meter. Dan cahaya putih menyala pada seorang kaisar di samping Liu Ming. Tiba-tiba, belati menusuk langsung ke Liu Ming. Penggantian, kekuatan jiwa Xiaoyan barusan tidak dapat melewati 3000 air lemah palsu. Tetapi saat ini tidak ada batasan dari 3000 air lemah palsu, Xiaoyan secara alami tidak akan membiarkan Liu Ming pergi. Untuk Xiaoyan yang ingin bunuh diri tidak akan menunjukkan belas kasihan. Hati-hati. Namun, pada saat ini, kaisar yang mengikuti Liu Ming melemparkan Liu Ming ke bawah dan mengambil pedang dari Xiaoyan sendiri. Xiaoyan tertegun untuk sementara waktu, dan jantungnya berdetak kencang untuk sementara waktu. Kalian semua akan mati. Melihat Xiaoyan, ekspresi Liu Ming akhirnya menjadi jelek. Liu Ming mengeluarkan bom sinyal dari Naji dan melemparkannya ke udara, dan bunga teratai berwarna darah yang mempesona mekar di langit. Melihat bunga teratai berwarna darah, wajah Bao Yaner akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan, dan dia secara alami menyadari konsekuensi dari bunga teratai berwarna darah. Xiaoyan, cepatlah! Bao Yaner tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Xiaoyan melihat bunga lotus berwarna darah yang menakutkan di langit, dan juga mengerti bahwa ini adalah alat untuk mengirimkan sinyal. Xiaoyan benar-benar tidak mau membunuhnya. Namun, Xiaoyan juga tahu bahwa jika dia membunuh Liu Ming, jika Liu Ming muncul di belakangnya dengan sosok di atas Dou Xian, atau terperangkap oleh air lemah palsu 3000, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Melakukannya, ini adalah pelarian yang beruntung. Xiaoyan berjalan menuju Tang Wuxin tanpa ragu-ragu. Tapi Xiaoyan mau menyerah, tapi bukan berarti orang lain mau menyerah, terutama Raja Serigala. Ratusan serigala di bawah komandonya mati dengan sangat buruk, bagaimana dia bisa membiarkan Liu Ming pergi dengan mudah? Raja Serigala melambaikan tangan kanannya ke bawah,
dan tiba-tiba selusin serigala bergegas menuju tubuh Liu Ming, berniat untuk mencabik-cabik tubuh Liu Ming. Namun, ketika selusin serigala perang bergegas menuju Liu Ming, beberapa teriakan terdengar, dan selusin serigala perang tingkat kaisar jatuh. Melihat serigala yang jatuh ke tanah, semua orang menelan, dan ada 13 orang di tubuh besar serigala, sepasang mata, masing-masing dengan 2 pisau berlumuran darah. Tugasnya selesai, tolong ambil tindakan, dan tinggalkan sisanya. Liu Ming dengan enggan berdiri dari tanah dan berkata kepada 13 pria berpakaian hitam. 13 orang melirik botol giok di tangan Liu Ming, tanpa ekspresi apapun. Namun, pada saat berikutnya, 13 orang benar-benar menghilang di tempat, berteleportasi. Ke-13 orang ini dapat berteleportasi. Wajah Xiao Yan menjadi sangat jelek. Mungkinkah ini negara adidaya? Lari, Bao Yaner melirik Liu Ming dan berlari menuju pinggiran tanpa ragu-ragu. Xiao Yan juga melihat ke belakang, tetapi Xiao Yan melihat sekelompok orang yang tidak punya waktu untuk bereaksi jatuh ke tangan ke-13 pria berbaju hitam ini. Orang-orang ini awalnya adalah bawahan dari 4 raja, tetapi sekarang mereka menghadapi 13 pria ini. Orang pada dasarnya tidak memiliki perlawanan sama sekali. Bahkan Di Zizun terbunuh di bawah tangan orang-orang berpakaian hitam ini. 13 orang seperti 13 senjata pembunuh, tak kenal lelah, seperti 13 setan, lahir hanya untuk membunuh. Melihat kematian tragis bawahannya, keempat raja itu tampak sangat suram, tetapi saat ini tidak ada yang bisa dilakukan. Keempat raja melarikan diri ke 4 arah yang berbeda pada saat yang bersamaan. Xiao Yan mau tidak mau membandingkan ke-13 orang ini dengan tim pemburu Liga Hitam. Xiao Yan telah melihat tim pemburu tingkat perak Liga Hitam. Xiao Yan dapat memastikan bahwa dalam situasi yang sama, tim pemburu tingkat perak akan menghadapi mereka, sepenuhnya dimusnahkan. Namun, pada saat berikutnya, di belakang Xiao Yan, seorang pria berbaju hitam muncul tepat di depan Xiao Yan, dengan tusukan lurus ke jantung Xiao Yan. Pakaian di dadanya robek. Xiao Yan juga mengayunkan kakinya ke arah pria berbaju hitam, tetapi pisau di tangan kanan pria itu bertabrakan dengan penggaris Xiao Yan, dan tiba-tiba sebuah kekuatan besar datang. Pria berbaju hitam menatap Xiao Yan dengan sepasang mata, kulit Xiao Yan berubah, dan tiba-tiba kekuatan jiwa yang kuat memasuki pikiran Xiao Yan. Xiao Yan merasa pikirannya pingsan. Sungguh kekuatan jiwa yang kuat. Meskipun kekuatan jiwa ini belum mencapai negeri dongeng, Xiao Yan bertanya pada dirinya sendiri bahwa kekuatan jiwanya pasti lebih rendah. Pada saat inilah pria berbaju hitam menebas langsung Xiao Yan dengan tangan kanannya. Teleport. Xiao Yan tidak ragu untuk menggunakan teleportasi untuk melarikan diri, dan setelah konfrontasi singkat dengan Xiao Yan, dia mengerti bahwa kekuatan ke-13 ini sebenarnya adalah tingkat tertinggi kaisar tertinggi. Kekuatan kelompok pria berpakaian hitam ini adalah hanya lebih kuat dari Xiao Yan tidak lemah. Ketika Xiao Yan melawan 3000 air lemah, dia mengonsumsi terlalu banyak kekuatan, jadi Xiao Yan tidak perlu melakukan hal yang tidak tahu terima kasih. Namun, Xiao Yan tidak berniat untuk melawan pria berbaju hitam, yang tidak berarti bahwa pria berbaju hitam berencana untuk membiarkan Xiao Yan pergi. Xiao Yan memiliki teleportasi, bukan? Begitu Xiao Yan menyentuh tanah, pria berbaju hitam itu mengikuti, tanpa sepatah kata pun, dia langsung masuk ke garis hidup Xiao Yan. Wajah Xiao Yan berubah, aku penuh amarah. Sekarang kamu belum selesai, kan? 3 transformasi misterius surga dan api. Bayangan dibagi menjadi ribuan kaki klon. Xiao Yan segera dipisahkan menjadi 3 klon. Karena Anda ingin bertarung, saya akan bertarung dengan Anda. Namun, ada adegan yang membuat Xiao Yan muntah darah. 3 avatar Xiao Yan baru saja selesai. Tetapi 3 pria berbaju hitam menggantikannya. 3 avatar Xiao Yan langsung diganti, dan avatar Xiao Yan belum tersedia. Reaksi sedikit pun diselesaikan oleh 3 pria berbaju hitam lainnya. Bagaimanapun, avatar hanyalah avatar, mereka tidak cukup kuat untuk persis sama dengan diri mereka sendiri, dan kerjasama diam-diam dari pihak lain, kekuatan yang kuat, pada dasarnya tidak memiliki keuntungan bagi Xiao Yan. Keempat pria berbaju hitam saling memandang, dan segera, 8 pedang menebas langsung ke Xiao Yan, yang masing-masing membuat Xiao Yan tak terhindarkan, klon Xiao Yan hancur, dan dia terluka parah. Xiao Yan harus menggigit peluru dan bertarung, lawannya kuat, tetapi mereka masih bergegas maju bersama. Inilah yang kalian paksa aku lakukan. Bahkan jika aku mati, aku akan membawamu untuk dikuburkan bersamamu. Hati Xiao Yan tenggelam, dan langit dan air muncul, dan pada saat yang sama ada sekelompok api patria keluargamu. Xiao Yan berniat untuk melawan, pisau perang 8 tangan menghadap Xiao Yan, dan lotus roh penghancur kematian Xiao Yan dengan api yang mengamuk juga diselesaikan dengan tenang. Keempat pria berbaju hitam merasakan fluktuasi energi yang mengerikan di depan Xiao Yan, dan wajah mereka menunjukkan keraguan-raguan. Xiao Yan melihat bunga teratai di tangannya dan mengirimkannya tanpa ragu-ragu. Namun, bayangan hitam muncul di depan 4 pria berbaju hitam.
Dia tiba-tiba memeluk Xiao Yan di depan Xiao Yan ketika dia menembak Lotus Roh Pemusnah, dan menggunakan tubuhnya untuk memblokir Lotus Roh Pemusnah. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menghancurkan Lotus Roh, dan itu meledak di antara Xiao Yan dan Kaisar yang tiba-tiba muncul. Xiao Yan tertegun, benar-benar terpana, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Anda harus tahu bahwa Xiao Yan dan Xiao Yan telah menggunakan teknik Fire Lotus Dou berkali-kali di masa lalu, tetapi ini tidak pernah terjadi sekalipun. Di masa lalu, ketika mereka merasakan kekuatan keterampilan bertarung Lotus Api Xiao Yan, mereka memilih untuk melarikan diri atau bertahan dengan seluruh kekuatan mereka sekarang. Tetapi tidak ada yang akan menggunakan tubuh mereka sendiri untuk menahan Xiao Yan saat Xiao Yan bergerak, dan Xiao Yan tewas bersama. Apa yang terjadi pada ke-13 orang ini sebenarnya membuat mereka begitu gila dan mengabaikan kehidupan mereka sendiri. Apakah hidup begitu tidak berharga di mata mereka? Kedelapan, melihat pria berbaju hitam yang memilih untuk mati bersama Xiao Yan. Keempat pria berbaju hitam itu menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. 13 dari mereka telah bersama selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum pernah mengalami situasi yang tragis seperti itu. Xiao Yan, di kejauhan, Bao Yaner memandang Xiao Yan yang ditelan api, wajahnya yang cantik pucat, dan dia berjanji untuk mengembalikan kehidupan Xiao Yan. Tetapi meskipun dia menyelamatkan Xiao Yan dari 3.000 palsu, air lemah keluar, tapi sekarang badai energi yang intens berpusat pada Xiao Yan, menyebar, dan kedua tubuh itu jatuh dari udara dan jatuh ke tanah. Lama ke-8, seorang pria berbaju hitam bergegas maju dan menangkap pria berbaju hitam itu. Beri aku mayatnya menjadi puluhan ribu keping. Seorang pria berbaju hitam menatap Xiao Yan yang berlumuran darah tidak jauh, dan memberi perintah. Berhenti, bagaimana kamu bisa memperlakukan VIP kami seperti ini? Pada saat ini, seorang pria berlumuran darah muncul di depan pria berbaju hitam. Bawahanku telah melihat yang lebih tua. Keempat pria berbaju hitam itu menatap sesepuh berjubah darah dan berkata, "Di mana yang lain?" kata tetua berjubah darah. Saat ini, hanya 4 raja dan sisa-sisa mereka yang tersisa, dan sekitar 10 orang telah melarikan diri. Pria berbaju hitam itu berkata, "Pergi dan kirim perintah makam darah ke 4 raja. Meskipun bakat mereka tidak terlalu bagus, mereka dapat melarikan diri di bawah pengepungan Sudo 3.000 perairan yang lemah. Catatan semacam ini tidak lebih buruk daripada jenius yang tiada taranya. Adapun dia, beri dia kelas VIP, perintah makam darah, jenius super semacam ini. Saya pikir Tuan juga akan tertarik," kata lelaki tua berjubah darah itu. Ordo makam darah VIP, Penatua, pria berbaju hitam itu tidak bisa mempercayainya. Sejauh ini, hampir 300 perintah makam darah telah dikeluarkan di kota makam darah, tetapi hanya ada 3 perintah makam darah tingkat VIP, dan ketiga orang ini tidak diragukan lagi adalah jenius yang brilian dan tak tertandingi. Dibandingkan dengan negara adidaya, buruk sama sekali. Tetapi orang di depannya sebenarnya memiliki urutan makam darah tingkat VIP, yang membuat mereka berempat tidak dapat diterima. Namun, urutan makam darah ini bukanlah hal yang baik. Ya, seorang pria berjubah hitam datang ke Xiao Yan dan mengeluarkan tanda merah darah dari cincin itu. Dia meletakkan tanda itu di tangan Xiao Yan, dan tanda itu segera dimasukkan ke dalam tubuh Xiao Yan. "Xiao Yan, apakah kamu jenius yang tiada taranya? Nikmati periode terakhir hidupmu. Ketika kita mengumpulkan semua perintah makam darah, saat itulah para jenius tak tertandingi ini jatuh." Penatua berjubah darah melambaikan tangannya setelah selesai berbicara. Tiba-tiba, selusin pria berbaju hitam tertinggal di sini. Ketika pria berbaju hitam itu pergi, Xiao Yan, yang bingung, melihat selusin orang yang pergi. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, Xiao Yan merasa lega untuk saat ini. Setidaknya orang-orang ini tidak membunuhnya. Tetapi di masa depan, Xiao Yan memahami ini, semakin tinggi level ordo makam darah bukanlah hal yang baik. Tetapi semakin tinggi itu mewakili keputusasaan. Matahari terbenam, akhirnya jatuh, dan gundukan kuburan tampaknya telah menjadi gundukan kuburan yang nyata. Xiao Yan juga tampaknya tidak menguntungkan dalam magangnya. Xiao Yan tidak pernah berpikir bahwa dia hanya berencana untuk mengikuti kerusuhan. Tetapi tiba-tiba dia terlibat dalam dalam persekongkolan raja. Saya tidak tahu hal buruk apa yang akan terjadi di negeri yang rusuh ini di masa depan. Riot Land, sebuah ruangan di kayu tertentu. Ada seorang wanita cantik berbaring di ruangan ini. Tetapi pada saat ini ada seorang pria yang sangat cemas berdiri di samping wanita itu. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Wan Lingzi, itu adalah harta keluarga Raja Harimau, tidak mungkin bagiku untuk mendapatkannya. Pria itu tampak sedikit cemas. Ini bukan hal yang paling penting. Jika Anda ingin memperbaiki Wan Lingzi, kecuali Anda memiliki Skyfire, itu tidak akan berpengaruh. Wan Lingzi, Tian Huo, dua hal ini terlalu sulit untuk Anda dapatkan. Saya pikir tidak apa-apa. Anda mari bersiap untuk pemakamannya sesegera mungkin untuknya. Pria lain menggelengkan kepalanya. Tian Huo, ada sedikit kepahitan di sudut mulut pria itu, yang terlalu sulit, kecuali. Rower, tunggu aku,
Ketika aku pergi ke Tiger King untuk mendapatkan Wan Lingzi, aku akan membawamu kembali ke Lingzhou. Tidak peduli bahaya apa yang kamu hadapi, aku akan selalu berada di sisimu. Kamu harus bertahan dan menunggu aku. Kembalilah, pria itu menatap pria yang berbaring di tempat tidur dengan ekspresi lembut di mulutnya. Tuan Kota, kali ini kita benar-benar dibayangi. Saudara-saudara yang mengeluarkan lebih dari 90% orang mati dan terluka. Saya khawatir kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kejayaan kita sebelumnya di tempat yang rusuh ini. Kekuatan lain lebih kemungkinan akan jatuh ke dalam masalah. Kita seharusnya membuat rencana lebih awal. Di depan Raja Harimau, seorang kaisar berkata, "Jangan khawatir, setidaknya fondasi kita belum sepenuhnya hancur. Selama ada seseorang yang memiliki kekuatan, kita dapat mengambil kembali apa yang hilang. Namun, kali ini saya juga menemukan seseorang, dan orang ini dapat sangat meningkatkan kemampuan saya." Kekuatan. Raja Harimau melihat ke kejauhan, dengan senyum di sudut mulutnya. "Biarkan kekuatan Tuan Kota meningkat pesat, dan bawahannya bodoh. Tolong juga minta Tuan Kota untuk mengungkapkannya." Kaisar memandang Raja Harimau dan berkata, "Harta kotaku yang menggetarkan dari Tiger Roaring City, Wan Lingzi, selama Wan Lingzi disempurnakan dan dibuat menjadi ramuan, aku dapat menjamin bahwa kekuatanku setidaknya bisa berhasil masuk ke kelas atas Kaisar tertinggi, dan bahkan berlari ke puncak Kaisar tertinggi. Pada saat itu, saya dapat dianggap sebagai orang berperingkat teratas di tempat kerusuhan ini, dan saya dapat merekrut lebih banyak orang pada waktu itu," jelas Raja Harimau. "Jika kamu ingin memperbaiki Wan Lingzi, kamu tidak bisa melakukannya dengan api dari langit, tapi aku sudah punya rencana. Di antara ratusan orang kali ini, aku memang menemukan seseorang dengan Skyfire. Dia kemungkinan besar masih hidup. Jika dia bisa mematuhiku dengan patuh, aku akan meminum pil yang mengancam jiwa. Jika demikian, aku akan membantainya dengan satu pisau, dan menyerahkan api surgawi yang dia miliki kepada alkemis di kota." Raja Harimau berkata sambil tersenyum. "Apa yang disebut pil yang mengancam jiwa secara alami adalah obat yang mengendalikan bawahan sendiri. Jika Anda patuh, Anda akan baik-baik saja, tetapi jika Anda tidak patuh, maka pihak lain akan langsung membunuh Anda, bahkan jika Anda ribuan mil jauhnya." Cara untuk istirahat. Di tanah huru-hara, yang mereka inginkan adalah kepatuhan mutlak, tidak peduli apakah Anda tulus atau palsu, dan pil yang mengancam jiwa adalah pilihan terbaik untuk mengendalikan seseorang. Ketika Raja Harimau kembali ke tempat kerusuhan, melihat mayat-mayat yang tergeletak di tanah, Raja Harimau tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Ke-13 orang ini sangat menakutkan, bahkan di tempat kerusuhan selama bertahun-tahun, 13 orang, dia masih tidak berdaya untuk sementara waktu, terbunuh dengan satu pedang, dan tidak takut mati untuk mencapai tujuannya. "Lihat, temukan aku, temukan orang yang memiliki Skyfire, hidup untuk melihat orang, mati untuk melihat mayat, dapat memiliki Skyfire, dan memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Aku tidak percaya orang ini akan mati dengan mudah." Mata Raja Harimau bersinar dengan niat membunuh. "Meskipun kerugiannya besar kali ini, setidaknya saya tidak mendapatkan apa-apa. Meskipun keluarga Liu telah mencemooh Raja Macan, keluarga Liu juga telah membayar banyak kepada Raja Macan sebelumnya. Dan kali ini mereka juga mengirim seseorang dengan api surgawi untuk diri mereka sendiri. Biarkan diri Anda mengambil Wan Lingzi itu, dan kemudian akan mudah bagi Anda untuk kembali ke puncak." Setelah mendengarkan perintah Raja Harimau, kekuatan Raja Harimau yang tersisa diam-diam menyebar, mencari Xiao Yan, dan sisa hidupnya setelah bencana membuat orang-orang ini menjadi lebih berhati-hati. Tanah kerusuhan, tepi, Bao Yaner melihat gundukan pemakaman di kejauhan, sedikit kebingungan di matanya. Pada saat ini, Bao Yaner juga ditutupi dengan bekas luka. Meskipun Bao Yaner nyaris tidak lolos dari tangan seorang pria berbaju hitam, Bao Yaner saat ini jelas tidak bersenang-senang. Anda pasti tahu itu menakutkan. Pria berbaju hitam kekuatan dan bakat lebih kuat daripada yang dikembangkan oleh negara adidaya. Negara adidaya membudidayakan orang-orang baru untuk melindungi keluarga mereka sendiri, sehingga keluarga dapat memiliki penerus. Tetapi tujuan kelompok orang ini memang untuk membunuh, mereka hanya dilahirkan untuk membunuh. Siapa mereka? Para kaisar dan kaisar yang keluar untuk berlatih di keluarga juga telah diserang oleh serangan diam-diam, dan tidak ada tulang yang tersisa. Jika bukan karena seseorang dalam keluarga yang cukup beruntung untuk menyaksikan semuanya, saya khawatir tidak ada yang tahu bagaimana mereka mati. Ya, tapi tidak ada kelompok orang seperti itu. Meskipun orang-orang ini lebih kuat dari saudara saya, sangat sulit bagi saya untuk membunuh kelompok orang ini bahkan pada saat yang sama. Tingkat tersangka. Puff, Bao Yaner berdiri dengan enggan, melirik gundukan kuburan, dan ingin berjalan menuju gundukan kuburan, tetapi tubuhnya sepertinya terbelah, dan dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Bao Yaner tidak bisa membantu tetapi menutup matanya, tetapi sebuah gambar muncul di benaknya lagi. Belati pendek dimasukkan ke dalam tubuh, tetapi segera, belati itu perlahan ditarik keluar dan dimasukkan ke dalam tubuh lagi. 10 pisau, masing-masing menembus tubuh, tampaknya ada hiruk-pikuk kemarahan dan kebencian dengan setiap pisau. "Maaf,
Maafkan aku tidak bermaksud. Aku hanya, mata Bao Yaner diam-diam menyelipkan beberapa tetes air mata, seolah-olah setiap pisau menembus tubuhnya sendiri. Tempat kerusuhan, gundukan kuburan, Tuan Kota, kami menemukan pria itu, orang ini masih memiliki napas, kami menyelamatkannya atau membantainya dengan pisau, dan langsung meminta kenyamanan Tian Huo, tepat ketika Raja Harimau cemas, seorang kaisar berkata kepada Harimau Raja. Raja Harimau segera menunjukkan ekspresi bahagia, bahwa dia kembali dulu, kekuatan orang ini bagus, kali ini kita telah menderita kerugian besar, jika dia bisa membantu saya yang terbaik, jika tidak, kita bisa membunuhnya secara langsung, dia menyembunyikan kekuatannya, tetapi di hadapan begitu banyak dari kita, dia masih bisa membalikkan dunia. Raja Harimau tidak ragu-ragu dan berkata kepada Kaisar. Ketika Raja Harimau meninggalkan gundukan pemakaman dengan pasukannya sendiri, konspirasi yang direncanakan oleh keluarga Liu atau makam darah berakhir untuk sementara waktu, tetapi makam darah akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.